Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Syifa Aulia. Kali ini kita akan membahas tentang Nagita Tour and Travel. Nagita Tour and Travel adalah suatu usaha jasa dalam bidang biro perjalanan wisata yang berkedudukan di Jalan Keramat, nomor 23 Jakarta. Usaha jasa tersebut melayani tour dan travel di dalam negeri untuk rombongan dan perorangan. Pak Budi Setiawan, sebagai pemilik sekaligus manajer, telah melakukan transaksi selama bulan Maret 2015. Berikut catatan mengenai transaksi-transaksi tersebut. Ini ada nomor 1, pemilik menginvestasikan dananya ke dalam perusahaan sebagai modal awal. Oke, kita lanjut saja ke sheet 2. Kita cari soal 1. Pemilik menginvestasikan dananya ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 50 juta. Berarti nomor 1 ialah nomor 1 berarti 50 juta. Modal kan berarti masukin ke keterangan modal. Masuk 50 juta. Oke, saldonya berarti 50 juta. Juga 50 juta. Balance kan antara aktiva dan pasiva. Selanjutnya, soal kedua. Perusahaan menyewa sebuah ruangan kantor untuk operasional sebesar 9 juta secara tunai. Otomatis, kas akan berkurang karena dia menyewa kantornya itu bayar secara tunai. Berarti minus 9 juta. Dianya keterangannya ke sewa kantor sama 9 juta. Saldo tanggal 2 yakni Rp41 juta dan di ekuitas 41 juta juga. Oke, sudah balance. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Perusahaan membeli perlengkapan kantor, pulpen, folder, kertas, dan pensil secara tunai sebesar 500.000. Otomatis kasnya berkurang karena kan dibayar secara tunai. 500 Jwalu. Nah, di aset perlengkapan kantor dia bertambah 500. Oke. Saldonya 40.500 dan ini 500. Dia tetap 41 juta kan, berarti masih sama ya dengan di sisi pasifanya. Selanjutnya nomor 4. Perusahaan membeli peralatan kantor, meja, kursi, mebel, dan komputer secara kredit sebesar 15 juta. Kita tambahkan di peralatan kantor sebesar 15 juta. Di sisi kewajiban atau utang usaha juga kita input sebesar 15 juta. Jadi saldonya masih sama ya, aktiva dan pasifanya 56 juta. Di sisi aktiva juga 56 juta. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Perusahaan membayar beban operasional seperti solar, oli premium, dan sejenisnya sebesar 1.750.000. Membayar berarti cash ya, berkurang sebesar 1.750.000. Di sini kita masukkan juga beban operasional sebesar 1.750.000. Kasnya sisa 38 juta. Di sisi aktifanya masih sama 54.250.
Dan di sisi pasifanya sama ya, 54, 250. Sekarang kita ke soal nomor 6. Perusahaan menerima pendapatan jasa travel secara tunai sebesar 5 juta. Oke, kas kita bertambah sebesar 5 juta. Ini juga bertambah keterangannya, pendapatan. Saldonya tanggal 6. Di sisi aktiva masih sama 59 juta, pasif masih sama 59 juta. Soal nomor 7. Perusahaan membayar gaji dan honor sebesar 1.750. Kita copy paste saja di sini ya. Ini kita ganti dengan beban gaji dan honor. Selanjutnya nomor 8. Perusahaan memasang iklan harian di harian Kompas sebesar 250. Berarti mengurangi kas lagi. Sama mengurangi modal dengan keterangan beban iklan. Saldonya tanggal 8 sini. 9. Perusahaan membayar utang usaha atas pembelian peralatan kantor sebesar 2,5. Nah, tadi kan ngutang nih 15 juta. Terus dibayar sebesar 2,5. Berarti mengurangi cash kan, 25. Dan di sisi kewajiban berkurang juga sebesar 2,5. Ini saldonya. Oke. Nomor 10. Perusahaan membayar beban listrik, air dan telepon sebesar 1.250. Berarti mengurangi kas. Ini beban listrik. DLL aja ya, biar cepat. Selanjutnya tanggal 11. Nomor 11. Budi mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi atau disebut dengan prive. Kita kurangin 2 juta. Di sisi modal juga berkurang sebagai prive ya, pengambilan secara pribadi. Selanjutnya soal terakhir. Perusahaan meminjam dana ke bank sebesar 15 juta. Nambah dong. Dan di sisi utang bank kita tambahkan juga. Saldonya. Nah, sekarang kita cek ya. Di sisi aktivanya, saldo aktivanya kita tambah kas, tambah perlengkapan kantor, peralatan kantor. 66.500.000. Dan di sisi pasifanya utang usaha, utang banknya, tapi di sini kita tambahkan ya. Nah, udah sama kan sekarang. Harus balance ya antara aktiva dan pasiva. Aktivanya 66.500.000 dan pasifanya 66.500.000. Selanjutnya kita masuk ke laporan laba rugi. Pendapatan 5 juta. Kita masukin beban-bebannya ya. Ada beban sewa kantor, beban operasional, beban gaji, beban iklan, dan beban listrik. Sewa kantornya ada 9 juta. Beban operasionalnya 1,7. Beban gajinya 1,7. Beban iklannya 250.000. Dan beban listriknya 1,2. Jadi total bebannya 14 juta. Ternyata si Nagita Tour and Travel ini rugi karena pendapatan dikurangi total bebannya sebesar 9 juta.
Nah, setelah laporan laba rugi, kita pindah ke laporan perubahan ekuitas. Ekuitas awalnya sebesar 50 juta. Penambahnya ini, rugi usaha. Pengurangnya yaitu pengambilan oleh pemilik atau disebut prive. Nah, jadi ekuitas akhir pemilik yaitu 39 juta. Selanjutnya kita pergi ke neraca. Di neraca ada kas, perlengkapan kantor, dan peralatan kantor. Saldo akhir kasnya itu ada di 51 juta. Perlengkapan kantor di 500.000 dan peralatan kantor di 15 juta. Jadi total asetnya itu adalah tambah ini sebesar 66.500. Selanjutnya di sisi kewajiban dan modal, utang usahanya ada di 12 juta, utang banknya di 15 juta, dan perubahan ekuitasnya ada di 39 juta. Nah, jadi total modal dan total kewajiban dan ekuitas 66.500. Berarti sudah balance kan? Ini adalah laporan neraca Nagita Tour and Travel. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. See you next time.